Dalam 10 tahun, ekspor Indonesia melonjak lebih dari 227%. Tapi pertanyaannya, apakah kenaikan besar ini benar-benar karena AFTA atau karena cuma efek global semata? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 kelas 3C mata kuliah Ekonomi Internasional dengan diampu oleh Bapak Zuhairon Yumni Yunan SEMS MSc PhD yang beranggotakan saya Rasfi Faidusyid Kibari dan juga Lauza Mugit Alifi dan juga Silky Alvarinata akan berdiskusi tentang dampak perjanjian perdagangan regional terhadap kinerja ekspor Indonesia dengan studi kasus ASEAN Free Trade Area (AFTA). Selanjutnya, introduction. Di introduction ini kita membahas ada perdagangan internasional yang memegang peran penting sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi dan kemajuan suatu bangsa di mana peningkatan volume ekspor menjadi salah satu indikator utamanya. Jadi, bagi negara yang sedang berkembang, termasuknya terutama Indonesia, ekspor tidak hanya berfungsi sebagai penghasil devisa utama saja, tapi juga menjadi jalur untuk memperluas jangkauan pasar bagi produk dalam negeri. Yang poin kedua ada AFTA ASEAN Free Trade Area sebagai salah satu kerjasama perdagangan kawasan berfokus pada pengurangan tarif dan hambatan perdagangan untuk memperkuat integrasi ekonomi antar negara ASEAN. Nah, sebagai contohnya itu utamanya fokus dari kedua kemitraan ini adalah untuk mengurangi berbagai rintangan perdagangan, memfasilitasi pergerakan komoditas dan jasa yang lebih lancar, serta membuka peluang besar yang lebih luas di antara pasar negara pesertanya. Dan di poin yang ketiga ini, kebijakan perdagangan bebas seperti AFTA dapat menghasilkan dua efek penting, yaitu ada trade creation dan trade diversion. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis kontribusi nyata AFTA terhadap kinerja ekspor Indonesia menggunakan data BPS dan UN Country tahun 2000 sampai 2011 melalui pendekatan deskriptif kuantitatif. Dari sini, apakah ada yang mau didiskusikan? Izin bertanya, kan bagian introduction tuh menegaskan bahwa perdagangan internasional tuh memegang peran penting kan ya untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia. Nah, di sini tuh ekspor bukan hanya menjadi sumber devisa, tetapi juga sarana untuk memperluas pasar produk dalam negeri. Nah, dalam konteks globalisasi, 2 dekade terakhir, kita juga melihat banyak perjanjian perdagangan kawasan itu muncul, termasuk AFTA yang menjadi fokus pada paper ini. Nah, iya betul. Dan yang menariknya dari bagian pendahuluan ini menjelaskan tentang dua kemungkinan efek dari liberalisasi perdagangan melalui AFTA, yaitu di satu sisi bisa terjadi trade creation, yaitu meningkatkan volume perdagangan antar anggota, tapi di sisi lain itu bisa memunculkan trade diversion, di mana perdagangan justru bergeser dari mitra non-anggota ke anggota karena intensif tarif. Jadi AFTA bukan otomatis memberikan dampak positif, semua tergantung pada kesiapan sektor domestik Indonesia yang lainnya. Itu. Di literatur review and motivation ini, yang pertama ada bagian literaturnya. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa liberalisasi perdagangan melalui perjanjian regional, yaitu FTA, seperti AFTA, AIFTA, dan ACTA, dapat memberi dampak positif terutama pada sektor pertanian dan pangan. Motivation ini, meski Indonesia telah lama tergabung dalam berbagai kerjasama regional, kontribusi real AFTA terdapat daya saing ekspor nasional masih menjadi perdebatan. Nah, oleh sebab itu, penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi peran AFTA dalam meningkatkan kinerja ekspor Indonesia periode 2000 sampai 2011 serta memberikan dasar empiris bagi rekomendasi kebijakan pada perdagangan. Oke, apa masih mau ada yang didiskusikan? Apa boleh lanjut? Oke, kita lanjut ya. Boleh dilanjut. Nah, bagian empirical strategy, yang pertama ada pendekatan dan metodologi. Penelitian ini memakai synthetic control method atau SCM untuk menilai dampak AFTA terhadap ekspor Indonesia periode 2000 sampai 2019. Indonesia menjadi trade unit, sedangkan negara non-AFTA membentuk donor pool untuk menciptakan Indonesia Synthesis berdasarkan karakteristik ekonomi pra-AFTA pada tahun 2000 sampai 2002. Model empiris, model gravitasi digunakan sebagai landasan untuk memilih variabel prediktor dalam SCM, bukan sebagai model regresi. Variabel seperti GDP Indonesia, GDP negara mitra, nilai tukar, populasi, dan GDP per kapita dipilih untuk memastikan unit sintesis memiliki karakter ekonomi yang sama dengan Indonesia pada periode pre-AFTA. Ketiga itu data dan sumber. Data penelitian berasal dari World Development Indicator atau WDI World Bank 2024 karena menyediakan data makroekonomi lintas negara yang komprehensif dan terstandarisasi. Periode 2000 sampai 2011 digunakan dengan pemisahan pra-AFTA 2000 sampai 2002 dan pasca AFTA pada tahun 2003 sampai 2011. Apa mau ada yang didiskusikan? Guys, aku baru selesai baca bagian empirical strategi yang kita susun. Intinya kita pakai synthetic control method buat lihat dampak AFTA ke ekspor Indonesia kan. Menurutku ini udah tepat sih, soalnya SCM bisa niru kondisi Indonesia sebelum AFTA pakai negara-negara pembanding. Nah, iya benar banget. Dibandingkan DID atau fixed effect, SCM itu tuh lebih kuat buat analisis kebijakan yang memang agak random. Apalagi ekspor itu kan dipengaruhi banyak faktor eksternal, jadi butuh metode yang fleksibel dan nggak maksa hubungan linearnya. Oke, mungkin dari sini apa masih ada yang mau didiskusin lagi? Atau Oke, mungkin bisa dilanjut, oke? Nah, ini untuk bagian result kan hasil dan pembahasan hasil diskusi kami ya.
Nah, pertama itu ada perkembangan ekspor Indonesia. Pada periode 2000 sampai 2011, menandai fase paling dalam perdagangan internasional Indonesia, total nilai ekspor mengalami pertumbuhan signifikan dari 62,12 miliar US dollar pada tahun 2000 menjadi 203,50 miliar US dollar pada tahun 2011, mencatat pertumbuhan kumulatif 227,4%. Oke, apa dari sini mau ada yang didiskusikan atau gimana? Nah guys, di sini tuh dari data-data yang tadi itu kita ekspor kita ke ASEAN tuh naik loh dari 13,8% per tahun. Itu tuh lebih tinggi daripada total ekspor kita ke negara-negara lain gitu. Yang notabene itu hanya 11%. Nah, di sini tuh bukti bahwa AFTA itu kan berhasil ya harusnya. Tunggu, tapi share ekspor kan ke ASEAN cuma naik dari 20,7% ke 24,6%. Dan stagnan di 23-25% itu sejak 2004. Kalau AFTA benar optimal, harusnya tuh naiknya lebih banyak. Dan yang paling parah tuh utilization rate AFTA cuma 45-55%. Hampir setengah eksportir yang eligible malah nggak pakai. Kenapa? Prosedurnya ribet, form D susah, biaya tinggi 5-8% dari nilai transaksi. Simpulannya tuh kayak AFTA tuh positif ya. Cuman tapi belum optimal nggak sih? Exactly. Tapi tuh dari segi positifnya, ekspor naik, integrasinya meningkat, tapi juga ada negatifnya, yaitu ada utilization rendah, hambatannya masih banyak, dan terlalu depend on competition. Mungkin boleh dilanjut aja ya, Silky. Nah, concluding thoughts-nya itu, penelitian menunjukkan bahwa AFTA memberikan dampak positif terhadap ekspor Indonesia selama 2000 sampai 2011. Nilai ekspor meningkat tajam dan ekspor ke ASEAN tumbuh lebih cepat, menegaskan penguatan perdagangan intra-ASEAN. Namun, manfaat AFTA belum optimal karena pangsa ekspor ke ASEAN stagnan dan pemanfaatan tarif preferensial masih rendah akibat prosedur administrasi dan hambatan non-tarif. Oke deh. Nah, itu tadi diskusi kita tentang dampak perjanjian perdagangan regional terhadap kinerja ekspor Indonesia dengan studi kasusnya yaitu ASEAN Free Trade Area. Mungkin terima kasih banyak teman-teman yang udah mau diskusi sebelumnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.